Ternyata under flash itu lebih flawless lagi, lebih kayak kelihatan healthy shiny glow, tapi coveragenya juga bener-bener ada banget. Mar kicop, tapi sebelumnya aku mau pakai primernya dulu. Ini dari Pure Power Primer buat mattifying dan pore blurring. Teksturnya ini bener-bener lembut dan aman dipakai yang punya acne. Lihat kan bedanya di sini. Ini bisa samarin pori-pori dan garis halus wajah. Nah, ini powder yang mau aku buktiin karena Tasya Farasya approve. Lihat gak itu jerodnya ke swipe. Ini teksturnya bener-bener lembut banget dan ngecover banget. Fix ini sesuai klaimnya 5 kali power cover. Di muka aku coveragenya itu oke banget. Mereka ada 5 shade, tapi shade yang aku pakai ini apricot dan pear. Tenang aja nih, nggak memperparah kulit yang lagi berjerawat karena dalamnya itu ada kandungan skincare alami dan organik. Oh iya, gak usah khawatir, ini gak bakal nyumbat pori-pori karena udah non acnegenic tested. Dan ini hasil makeup aku dengan power primer dan powder. Hasilnya tuh bener-bener flawless dan long lasting. Apalagi pakai ini tuh saat-saat gak pakai lama. Kalau gini sih approve dari aku juga. Hai. Di depan aku udah ada produk dari brand yang katanya orderannya itu segunung sampai harus nyewa gedung cuma untuk packing. Agak heboh soal kan bilang dia itu pembelinya goib. Akhirnya aku beli juga kan cushion Daviana Skincare. Kepada owner Daviana Skincare, aku hanya akan memberikan review sejujur-jujurnya aja. Jadi kok nggak usah berharap banyak sama aku. Pertama dari packaging, kalau kita lihat ini feelsnya udah betul-betul premium karena dia bukan yang basic bulat gitu aja dan dia udah pakai magnetic case. Langsung aja kita battle. Yang kiri aku pakai high end cushion dari YSL, terus yang kanan aku pakai cushion Daviana yang shade-nya ivory. Coveragenya medium, tapi yang masih aman untuk dipakai sehari-hari. Finishnya dia glowing, dewy, jadi cocok untuk kalian yang punya kulit normal cenderung kering. Tapi kalau misalkan kulit kalian berminyak, tetap bisa kalian pakai, asalkan kalian pakai setting powder lagi. Dari ingredients yang tertulis, dia ada kandungan 7 times active white, terus salmon egg extract, dan yang terakhir ada 4 times peptide. Jadi konsepnya itu 2-in-1 makeup and skincare, bukan cuma sekedar cushion yang buat dandan. Ini adalah final look aku after 3 jam pemakaian. Yang kiri aku pakai YSL Eclat, yang kanan aku pakai Daviana. Ini cushion harga 200.000, tapi kurasa kualitasnya bisa bersaing sama yang jutaan. Kalau kita lihat dari coveragenya, dia itu lebih natural. Jadi kayak healthy glow finish look yang bikin kulit kita kelihatan sehat, tapi kekurangannya ketutup. Dari segi oksidasi, Daviana juara. Ya, dia lebih minim oksidasi. Kurasa bentar lagi si Daviana ini sewa stadium untuk packing. Kalian perhatiin deh, lipstick ini itu shine-nya secakep dan se-shiny itu kan. Nah, sekarang aku udah punya lipsticknya. Ini adalah NARS Afterglow Sensual Shine Lipstick. Jadi mereka itu udah launch their new 6 shades of this lipstick. Dan sekarang aku bakal swatch 3 shades yang aku punya karena ini tuh bagus-bagus banget. But first, look at how beautiful the packaging is. Cantik banget, it's very sleek. Terus gold colornya ini juga bikin dia makin elegant lagi. Wow. Pertama ini adalah shade Foyer. Warnanya ini tuh lebih kendut dan sedikit warm tone gitu, cuman cantik banget on my lips. I really love this. Kalian bisa lihat betapa shiny-nya. This one is No Inhibition. Ini warnanya kayak bright red gitu loh. Last but not least, ini adalah shade favorit aku, All In. Ini karena menurut aku it's very unique, kayak it's giving me a magenta color gitu. Ada hint of purple-nya juga, gitu dipakai kayak ngasih fresh look gitu loh. Terus aku sama teman-teman aku juga udah nyobain, ternyata shade ini cocok dipakai di skin tone yang berbeda. Coveragenya itu sheer to medium, dan ini aku udah build sampai dia medium. Dan di bibir aku tuh udah cukup nutup banget. I love the shine, dia tuh bukan seperti lip balm ataupun lip gloss yang too much, tapi shine-nya tuh kayak bener-bener cantik, bener-bener yang kayak ada pantulan-pantulannya gitu kan. It's very hydrating juga, jadi rasanya kayak bibirnya moisturized very well. For me personally, lipstick ini tuh juga sangat-sangat practical and kinda like my go-to lipstick sekarang. Jadi kalau mau keluar tuh tinggal retouch aja. Kalau kalian pecinta shiny lipstick, menurut aku akan sangat worth it kalau kalian invest in this lipstick. Percaya deh sama aku untuk tips rambut volumized, gak frizzy, dan kalau di styling itu cakep adalah dengan cara keringin rambut kalian pakai hair dryer setelah keramas. Jangan cuman di air dry aja. Kalau aku pakai hair dryer Liven Swift SE Light yang baru aja launch. Nah, kalau aku sukanya itu karena secara desain aja dia tuh sleek banget dan super enteng, jadi sangat-sangat travel friendly. Ini fitur kesukaan aku, ada 3 temperature button, jadi cold, warm, and hot. Terus ada 2 daya kecepatan yang menurut aku emang udah kenceng banget.
tapi less berisik karena dia tuh nggak bising sama sekali. Sekarang aku mau tes di rambut. Ini aku pakai fitur temperatur yang cold aja, tapi emang dia tuh sekencang itu, secepet itu ngeringinnya. Nggak bikin rambut frizzy ataupun ketarik gitu pas lagi dikeringin. Guess what? Aku sendiri juga kaget, ternyata cuma butuh 5 menitan aja udah bener-bener sekering itu, nggak ada yang sisa dingin-dingin basah gitu loh. Jadi pakai hair dryer tanpa ada heat damage-nya gitu. Anyway, ini tuh harganya cuma 800 ribuan aja, dan since menurut aku ini worth it, jadi mendingan kalian cobain aja sih guys. Jangan pakai toner ini kalau kalian nggak pengen kelihatan muka kalian tuh jadi lebih glowing, lembab, dan lebih kinclong. Ini aku nggak henti-hentinya bilang kalau toner Dojako ini bagus banget, apalagi kalau kulit kalian tuh sering banget kering kerontang yang sampai ngelupas gitu, atau yang sering iritasi kemerahan. Dah, kalian pakai nih toner aja, karena nih toner selain ngehidrasi, dia nampol banget sebagai anti-inflamatori. Jadi tuh yang kulit-kulitnya iritasi, sering kemerahan, alergi segala macem, pakai nih toner tuh langsung mereda. Karena nih toner Dojako nih ya udah ada honey ekstraknya. Jarang banget kita temuin ingredients ini di skincare yang lain, cuma ada di Dojako nih aja. Apalagi nih hydrating toner. Jadi kayak kalian tuh mesti banget punya nih toner, karena tonernya emang fungsinya tuh untuk ngelembapin. Bahkan kinerja dari skincare kalian yang lain tuh, selain kalian pakai toner nih, kalian pakein serum moisturizer tuh lebih kerasa lagi manfaatnya, lebih dapet lagi, kayak muka kalian tuh jadi lebih glowing. Ini kalau kalian nggak pengen beli yang gedenya, ada yang travel size nya. Yang kecil ini nih bisa kalian bawa kemana-mana. Dan menurut aku toner Dojako ini termasuk yang murah banget, dengan isi yang segede gini nih cuma 100 ribuan. Yang kecil ini nggak sampai 100 ribu. Manfaatnya dapet, harganya murah, bener-bener good quality banget. Dulu pas gue SMP ya, ini mau expired kayak mau bau jigong kayak gak akan pernah dibuang sampai dia bener-bener habis. Bahkan jarang ada yang bisa ngabisin lip tintnya Tony Moly. Mau 100 tahun sekalipun kayaknya nggak habis-habis, kecuali itu lip tint pinjemin ke temen-temen lu tuh dipakai bergilir abis olahraga. Dan gue yakin semua orang juga setuju, Tony Moly tuh buyutnya para lip tint ya. Gue penasaran deh, baunya masih sama nggak nih? Oh masih sama. Always 02 red cherry, bener gak? Itu kalau udah kita pakai kayak sakit panas dalam, tau gak, merah-merah di dalamnya. Coba deh gue. Tuh kan. Biasanya pakai dikit aja di dalam terus gini. Definisi Laura SMP. Oh ya, emang warna 02 ini tuh dari dulu sampai sekarang selalu paling cakep gitu loh. Apalagi udah bel pulang sekolah, semua wanita menggesekkan bibirnya bersama-sama. Mau ketemu siapa? Hah? Kakak kelas, iya. Cuma yang gue rasain ya, dia tuh sekarang agak beda formulanya, dan memang ternyata berubah sih, udah upgrade gitu. Dan lu gak perlu just-tip atau beli ocop aneh-aneh lagi, karena dia udah ada yang officialnya sekarang di Indonesia. Ini rambut aku hasil pakai hair dryer blow 100 ribuan doang. Lagi-lagi di video kali ini aku mau ngeringin rambut aku pakai hair dryer blow yang harganya merakyat banget ini. Udah ada sisirnya yang bikin rambut tuh tetap rapi after hair dryeran, juga nggak ngembang dan nggak bikin kusut sama sekali. Jadi ini adalah Terra hair dryer blow dari AIUEO. Jadi dia tuh hair dryer yang bisa dipakai buat blow dryer juga. Cocok buat yang punya rambut tebal, ngembang, dan susah diatur. Karena hair dryer ini tuh udah punya teknologi Ionic Plus untuk mengatasi rambut yang ngembang, tebal, dan mudah kusut biar lebih rapi. Terus juga karena dia udah ada sisirnya, jadi hair dryer ini tuh lebih mengurai rambut kita per helai. Dan ternyata dia tuh punya massage point di ujung sisirnya biar kulit kepala kerasa lebih rileks dan juga aman banget buat kena kulit kepala. Hair dryer ini punya 3 level suhu yang hangat dan juga bisa ngurangin gatal di kulit kepala. Menurut aku ngeringin rambutnya juga lumayan cepet. Rambut bener-bener kering per helainya. Kabelnya juga fleksibel jadi anti lilit. Nah ini rambut aku udah kering dengan sempurna dan hasilnya rapi banget, gak ngembang sama sekali dan gak kusut tentunya. Nah ini aku mau lanjut ngeblow dikit rambutnya biar ujung rambutnya tuh makin mateng masuk ke dalam gitu. Tetap pakai Terra hair dryer blow. Jadi caranya rambutnya rada digulung gitu di hair dryer blownya. Ditunggu bentar baru dilepas. Nah ini hasilnya, ini cukup banget dan cantik banget blownya menurut aku ya. Bener-bener definisi natural blow yang gak alay gitu, dan rambutnya juga tetap halus dan lembut. Nah ini aku tinggal jeda aja biar hasil keringnya tuh lebih mateng nantinya. Nah dan ini resultnya setelah aku tunggu beberapa jam. Hasilnya tuh cantik banget, blowannya juga makin kelihatan natural. Bahkan dia lebih curly dari sebelumnya dan itu lucu banget. Dan yang aku seneng adalah rambut tuh gak kering sama sekali karena ini tuh cuma di blow aja. Aku bakal kasih tau kalian gimana aku bikin rambut se-wavy, se-curly, semateng ini, dan se-awet ini. Dan bikinnya tuh juga gampang dan super praktis. Tapi menurut aku harus pakai catokan yang otomatis kayak gini. Ini adalah the one and only Numi Libra. Aku udah pakai ini tuh lama banget, tapi jarang banget aku review. Jadi mending sekarang aku sekalian review brutal aja kali ya. Biar lebih gampang, kalian bagi aja rambut kalian 2 kayak gini. Terus kita langsung mulai aja dari rambut yang bagian kanan dulu. Yang aku paling suka dari curler ini karena thongnya tuh panjang, cocok banget sama rambut aku
yang panjang juga. Aku jelasin cara pakainya dulu ya. Kalian tinggal masukin nih ke gripnya kayak gini. Terus untuk rambut bagian kanan ya kalian tinggal klik yang bagian kanan juga. Jadi rambut bagian kanan, tombolnya yang kanan juga. Gampang kan? Terus kalian tinggal putar aja karena dia tuh udah otomatis dan muternya bener-bener 360 derajat. Dan yang aku suka tuh panasnya bener-bener panas. Meskipun udah banyak tiupnya, tapi ini yang panasnya bener-bener mateng menurut aku. Kalian lihat sendiri hasilnya. Langsung jadi dalam 1 kali curl. Supaya rambut kalian cepet jadi, lebih praktis, lebih hemat waktu. Itu nggak nyangkut-nyangkut gitu loh. Smooth banget. Dan pastinya nggak akan bikin rambut itu tuh rusak ataupun kering. Kalau kalian perhatiin, diameternya itu kan kecil. Nah itu tuh berpengaruh supaya hasil curlnya tuh lebih natural. Dan jujurly lebih awet. Dan kita move on ke bagian kiri. Ini sama, kalian tinggal masukin. Dan arahnya ya juga tombol yang kiri lagi. Aku tuh pakai ini kayak udah hampir 2 tahun. Masih awet banget tuh, kabelnya itu masih fleksibel juga. Pokoknya ini tuh udah jadi curler kesayangan aku sih. Sangat memudahkan buat kalian yang rambutnya panjang dan tebal. Dan ini hasilnya. Bagus banget sih ini. Kalian bisa lihat kan, gak ada kayak kering sama sekali. Hasilnya tuh shiny-shiny aja gitu. Dan ini juga nggak bikin rambut itu lebih bervolume gitu loh. Selama hampir 2 tahun aku pakai New Me Libra ini yang menurut aku paling worth it. Dari keawetannya dan kualitasnya ini yang paling bagus. Jangan lupa kalian save dan cobain pakai ini. Punya flek atau melasma atau bahkan hyperpigmentasi, noda-noda hitam di kulit wajah, gak usah buru-buru pakai hidroquinone yang memang gak dibolehin jangka panjang dan harus resep dokter, apalagi pakai mercury yang bahaya, bisa jadi penipisan di kulit, hasil kulit juga bisa jadi rusak. Mending pakai yang aman-aman aja, pakai jangka panjang aman, tapi efek lightening untuk pudarin dark spot, setara sama hidroquinone termasuk obat keras. Ada ingredients namanya cysteamine atau cysteine, ini tuh setara sama hidroquinone tapi persentase tertentu. Nah ini tuh serum yang ada cysteamine atau cysteine di konsentrasi 5%. Di sini tuh ada 2 active brightening, si kojic acid dan cysteamine atau cysteine itu. Makanya bagus untuk yang pengen kulitnya cerah atau pudarin noda-noda hitam, hiperpigmentasi, melasma atau bahkan flek. Misalkan lagi rutin pakai hidroquinone yang diresepkan oleh dokter, rehat dari hidroquinone bisa lanjutin pakai si serum ini. Karena emang kenceng banget untuk mencerahkan, tapi bukan golongan obat keras. Nih tinggal di pump aja, dia tuh konsentrasinya memang agak thick tapi bener-bener ngelembapin dan moisturizing. Pakai serum bagusnya ditepuk-tepuk aja biar penyerapannya maksimal. Sistem ini emang bagus banget untuk cerahin kulit. Cuman emang jarang banget aku lihat brand tuh pakai si ingredients ini karena emang dia tuh punya bau yang ciri khas ya. Jadi baunya tuh agak nyenget, tapi percaya deh ini bagus banget untuk ngecerahin kulit dan memang cepet banget untuk pudarin dark spot atau noda-noda hitam bekas jerawat, hyperpigmentasi atau noda-noda hitam kayak flek atau melasma.